Shalom, saudara semuanya. Kembali kita bertemu dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Kali ini saya akan berbicara tentang ucapan syukur. Bahagia itu mudah. Berpikir dan bertindaklah secara sederhana dalam senyum yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Banyak orang berusaha mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah, dan justru berakhir dengan kehidupannya yang jauh lebih menderita dari sebelumnya. Dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kebahagiaan adalah sebuah perasaan yang positif dan menggairahkan, yang setiap manusia bisa merasakan dari hatinya yang paling terdalam. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahagia itu bisa tumbuh bila kita rendah hati dan berhati tulus. Jalani saja dengan bersahaja dan dalam kesederhanaan tanpa dolak-dalik. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kondisikan saja pikiran dan hati kita dengan ucapan syukur, sekalipun suasana kehidupan kurang mendukung. Jadi bukan menemukan apa yang kita inginkan, melainkan menikmati apa yang ditemukan dalam hidup kita sehari-hari. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang murah hati tidak banyak menuntut. Hidupnya sederhana, mudah menerima keadaan, hatinya tulus murni, selalu merasakan Allah hadir dalam hidupnya. Dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Setiap hari pasti ada momen yang berbeda. Hidup memang penuh dengan warna-warni, dari keluarga, sahabat kita, serta lingkungan, belum lagi dari alam. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Selalu bisa menikmati segala situasi dalam keadaan dengan ucapan syukur. Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sebaik apapun perbuatan dan tindakan kita, selalu ada cara dari orang lain untuk mencela kita, melecehkan kita, bahkan memfitnah kita. Sebaiknya kita EGP. Kita EGP aja gitu. Emangnya kita harus pikirin segala omongan orang. Sebab kita hidup ini bukan apa kata orang, namun apa kata Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi segala hujatan, aniaya, dan penghinaan yang kita terima tidak akan pernah bisa membunuh kita, melainkan mengandung anugerah dan berkat yang memperkaya wawasan kita menjadi semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan kali ini mengenai ucapan syukur, biar kiranya kita boleh senantiasa terus menjalani ucapan syukur kita dengan hati yang benar-benar damai, penuh dengan damai. Kiranya saudara-saudara bisa diberkati melalui firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.